Martial Peak Bab 704 Kompetisi Teknik Alkimia. Dengan teriakan menyedihkan, Nichong terhuyung mundur, darah mengalir dari luka barunya, menciptakan air mancur merah tua yang spektakuler. Para penonton juga berseru kaget, tidak ada dari mereka yang mengantisipasi melihat adegan seperti itu. Meskipun tinju Yang Kai mengandung sejumlah besar kekuatan, itu hanya dimaksudkan untuk mendorong Nichong mundur, yang bertanggung jawab untuk memotong pergelangan tangan yang terakhir adalah pemuda yang bersaing dengan Yang Kai. Tanpa perlindungan Truki Nichong, tangannya yang terputus kemudian langsung meledak di bawah pengaruh serangan Yang Kai. Rahang penjual terjatuh saat dia menunjukkan ekspresi sangat tidak percaya. Kalian berani melukaiku. Kalian bajingan, aku akan membunuhmu. Nichong masih sangat terkejut untuk sementara waktu, tetapi saat dia melihat tunggul tangannya, matanya langsung memerah ketika dia bergegas menuju Yang Kai dan pria muda itu dalam kemarahan histeris. Yang Kai tetap acuh tak acuh dan hanya menatapnya dengan dingin. Pemuda di seberangnya melangkah lebih jauh dan dengan dingin berkata, "Sudah kubilang, jika kau berani meraihnya lagi, aku akan memotong tanganmu." Nichong sekali lagi membeku ketika dia merasakan hawa dingin berputar dan menembus jantungnya, matanya bergetar. "Jika kamu berani mengambil satu langkah lagi, aku akan membunuhmu." Pria muda itu membuang ancaman ini. Ekspresi Nichong terpelintir saat dia melakukan yang terbaik untuk menahan penghinaan yang dia rasakan di dalam hatinya sebelum berteriak, "Tunggu saja." Setelah meninggalkan ancaman ini, Nichong terbang, meninggalkan jejak darah segar di belakangnya. Mata Yang Kai berkedip berbahaya tetapi dengan cepat menekan idenya untuk memotong rumput liar dan mencabut akar, sebelum melirik kompetitornya. Adegan itu begitu hening sehingga orang bisa mendengar suara jarum. Mata semua orang tertuju pada Yang Kai dan pemuda itu. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi belas kasihan sementara yang lain menikmati kemalangan mereka, sementara yang lain memiliki pandangan yang bijaksana, bertanya-tanya dukungan macam apa yang dimiliki kedua orang ini yang memungkinkan mereka untuk tidak takut pada Master Alam Sein. "Dua saudara kecil, kalian, Penjual itu terdiam menghela napas, yang ingin dia lakukan hanyalah menjual ramuan, tetapi sekarang benar-benar berubah menjadi berantakan. "Maaf tentang itu, aku agak terlalu bersemangat." Pemuda itu tersenyum sebelum berbalik untuk melihat Yang Kai, "Memicu masalah seperti itu, bukankah kamu merasa takut?" "Kamu jelas tidak takut, jadi mengapa aku harus takut?" Yang Kai nyengir penuh arti. "Menarik, tiba-tiba aku menemukan bahwa aku sangat menyukaimu." Wajah Yang Kai menjadi hitam, "Aku tidak tertarik pada seorang pria." Pria muda itu dengan cepat menyadari ambiguitas dalam kata-katanya dan melambaikan tangannya dengan kebingungan, "Kamu salah paham, aku hanya berpikir bahwa temperamenmu cukup sesuai dengan seleraku, bagaimana kalau kita menjadi teman?" "Baik, tapi beri aku inti api bumi ini dulu." Pemuda itu tidak bisa membantu mengertakkan giginya dan terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan pernah menyerah." Yang Kai mengangguk dengan lembut. Sebenarnya, dia juga memperhatikan bahwa dia dan kepribadian lawannya agak mirip. Ketika orang-orang yang memiliki kecenderungan yang sama memiliki perselisihan, seringkali sulit bagi mereka untuk menyelesaikan masalah karena metode penanganan yang serupa. Tentu saja, ini juga menyebabkan mereka bisa bekerja sama dengan lancar satu sama lain seperti bagaimana mereka baru saja berurusan dengan Nichong. Sebenarnya, Yang Kai bukan satu-satunya yang sekarang ingin memotong rumput dan mencabut akar. Pemuda itu juga memiliki pemikiran seperti itu melintas di benaknya. "Apakah teman seorang alkemis?" Pria muda itu bertanya sambil tersenyum. "Ya, sama sepertimu. Karena kita berdua adalah alkemis dan perselisihan ini adalah tentang ramuan, bagaimana kalau kita menyelesaikan berbagai hal dengan pertukaran petunjuk?" Pria muda itu menyipitkan matanya dan melamar. "Baik." Yang Kai sedikit mengangguk, ekspresinya dipenuhi keyakinan. "Hebat." Pihak lain mengangguk berulang kali ketika dia tertawa. "Kalau begitu kita sepakat, siapapun yang memenangkan kompetisi ini akan mendapatkan inti api bumi ini. Sebelum itu, kita akan membiarkan gadis cantik ini memegangnya." Mengatakan demikian, dia melirik Fei Yu. Fei Yu tersenyum dan tertawa kecil. "Anak muda, kamu benar-benar tahu bagaimana cara berbicara. Hanya menyatakan fakta saja." Fei Yu tersenyum lebih lebar.
Setelah bertanya kepada penjual tentang harga inti api bumi, Yang Kai dan pria muda itu menyerahkan setengah dari batu kristal yang diperlukan dan membeli inti api bumi sebelum menyerahkannya kepada Fei Yu. Yang terakhir tersenyum dan berkata, keponakan Marsial kecil, meskipun Bibi Marsial ingin membantu kamu, karena kamu sudah setuju untuk menyelesaikan ini dengan kompetisi keterampilan alkimia, Bibi Marsial akan bertindak adil dan memberikan ini kepada pemenang. Jika kamu kalah, jangan salahkan Bibi Marsial, pria sejati harus memegang kata-katanya. Ya, Yang Kai mengangguk, mari kita cari tempat yang sunyi, sepertinya ada terlalu banyak orang di sini. Pria muda itu dengan senang hati menyetujui. Melihat sikap acuh tak acuh mereka berdua, penjual tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dua saudara lelaki kecil, kamu harus bergegas dan meninggalkan kota Floating Clouds. Setelah melukai Tuan Muda Nichong, jika kamu tidak segera pergi sekarang, aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa lagi melarikan diri, dia yang baru saja pergi sudah pasti mencari bala bantuan. Ini bukan masalah, pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan ringan sebelum berbalik ke Yang Kai, ayo pergi ke tempatmu, tidak nyaman bagi orang lain untuk datang ke tempat aku tinggal. Yang Kai mengangkat bahu dan mengangguk sebelum dia dan Fei Yu memimpin jalan kembali ke penginapan mereka. Hanya setelah mereka bertiga pergi, penjual itu menggelengkan kepala dan mendesah, dua orang gila. Apa yang kamu khawatirkan? Mereka bertindak begitu tak kenal takut berarti mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Mungkin saat ini, Nichong telah melampaui kepalanya, hehe, teman alkimis dari penjual itu berbisik pelan. Rupanya, dia tidak memiliki kesan yang sangat baik tentang Nichong dan berharap dua orang muda ini akan memberinya pelajaran yang keras. Kata-katanya juga beresonansi dengan baik dengan kerumunan di sekitarnya, banyak dari mereka yang menganggur saat ini memilih untuk mengikuti setelah tiga orang gila, dengan harapan melihat pertunjukan yang bagus ini berlanjut. Kembali di penginapan, di dalam kamar Yang Kai dan Fei Yu. Setelah melangkah masuk, pria muda itu melirik sekilas ke sekeliling sebelum mengangguk sedikit dan mengulurkan tangannya kepada Yang Kai sambil memperkenalkan dirinya, namaku Diao, bagaimana aku memanggil teman ini? Yang Kai tidak ragu untuk memberikan nama aslinya saat dia menjabat tangan yang terulur sebelum berbalik ke Fei Yu, ini Bibi Marsial aku, Fei Yu. Apakah kamu datang ke sini untuk bunga iblis 1000 tahun? Ya, kamu juga. Memang, tetapi tujuan aku berbeda dari milikmu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang aku mencoba untuk mengambil esensi obat bunga iblis 1000 tahun dari kamu, bahkan mungkin kita bisa bekerja sama. Bekerja sama. Alis Yang Kai berkerut sedikit, bekerja sama bagaimana? Jangan sebutkan ini untuk saat ini, kita selalu bisa membicarakannya ketika saatnya tiba. Hanya, mungkin kamu tidak akan dapat mencapai Ascending Heaven Cliff semudah yang kamu pikirkan, Diao tersenyum ringan, mari kita berurusan dulu dengan masalah yang ada. Bagaimana kita melakukan ini? Yang Kai duduk bersila dan mengeluarkan pembakar dupanya. Pembakar dupa ini adalah hadiah yang didapatnya dari halaman ketiga buku hitam, setiap kali Yang Kai melakukan alkimia ia biasanya akan menggunakan tungku pil ini. Ketika dia melihat pembakar dupa ini, mata Diao tidak bisa membantu bersinar, teman adalah master sejati, bisa menggunakan tungku pil kecil seperti itu sangat langka. Alkemis ketika memurnikan pil perlu menggambarkan berbagai macam arai roh di dalam tungku pil mereka untuk membantu mereka dalam proses alkimia. Semakin besar tungku pil, semakin mudah untuk menggambarkan arai roh, dan arai roh seharusnya akan lebih akurat. Sebaliknya, seorang alkemis yang terampil tidak perlu menggunakan tungku pil besar untuk menggambarkan arai rih yang diperlukan. Sampai taraf tertentu, semakin kecil tungku pil yang digunakan oleh seorang alkemis, maka ungguloh keterampilan alkemis itu. Saat dia membuat komentar ini, Diao juga mengeluarkan tungku pilnya sendiri. Tungku pilnya sangat indah, dengan ukiran naga dan phoenix di seluruh permukaannya. Itu adalah item berkualitas tinggi yang jelas berasal dari tangan Grandmaster penyulingan artefak. Ukurannya juga hampir sama dengan yang digunakan oleh Yang Kai. Sebagai perbandingan, tungku pil Yang Kai tampak sedikit aneh dibandingkan dengan yang satu ini, tetapi siapapun dengan visi apapun dapat mengatakan bahwa pembakar dupa miliknya adalah barang dengan tingkat yang lebih tinggi. Diao menatap pembakar dupa Yang Kai dengan ekspresi iri. Tungku pilnya diberikan kepadanya oleh gurunya dan itu sebenarnya tungku pil terkenal di dunia. Itu telah digunakan oleh guru alkimia Diao ketika yang terakhir masih muda. Diao berpikir bahwa tidak ada tungku pil di dunia yang lebih baik daripada miliknya, tetapi sekarang dia benar-benar menemukan satu. Mari kita mengadakan kompetisi teknik alkimia satu putaran.
Apapun pil yang kamu suling, kita hanya melihat kelas dan kualitas pil serta waktu yang digunakan untuk menyempurnakannya. Diao menyusun dirinya dan menetapkan aturan kompetisi. Setuju, Yang Kai mengangguk dengan singkat. Kalau begitu mari kita mulai, Diao meretakkan lehernya dan pada saat berikutnya menjadi fokus dengan cepat mengeluarkan sejumlah herbal dari tas semestanya. Pada saat yang sama, tangan Yang Kai juga mulai bergerak, menarik jenis ramuan langka satu demi satu dari ruang buku hitam, masing-masing dari usia dan khasiatnya mencapai standar tertinggi. Aura yang tak terlihat mengembun di dalam ruangan ketika kedua pemuda itu mencapai konsentrasi tinggi ketika mereka mengatur bahan-bahan mereka dan mulai mengedarkan truki mereka, menghangatkan tungku pil mereka saat mereka menggambarkan arai roh pilihan mereka. Mata indah Fei Yu tidak bisa membantu berkedip ketika dia menatap gerakan mereka, menutupi mulutnya dengan syok ketika tanda-tanda kekaguman yang jelas muncul di wajahnya. Dia dengan cepat menemukan bahwa tindakan kedua pemuda di depannya secara mengejutkan konsisten dan kecepatan di mana mereka mengukir arai roh mereka pada dasarnya sama. Di dunia ini, ada seseorang dengan usia yang sama yang benar-benar mampu bersaing secara merata dengan keponakan marsial kecilnya di alkimia. Siapa sebenarnya Diao ini? Fei Yu terkejut dan segera tenggelam dalam menyaksikan penampilan mereka, bahkan melangkah lebih jauh untuk membungkam napasnya sehingga ia tidak akan mengganggu konsentrasi mereka. Setelah hanya 10 napas waktu, arai roh di dalam kedua tungku pil telah ditarik dengan sempurna dan dua alkemis muda secara bersamaan mengambil salah satu ramuan pilihan mereka sambil mendorong truki mereka. Truki Yang Kai membawa atribut yang kuat dan murni yang terik panas seperti panas matahari, sementara truki Diao, mirip dengan Chang Yan, adalah atribut api panas yang membakar. Keduanya sangat cocok untuk alkimia. Rempah-rempah dengan cepat larut di bawah efek truki pasangan dan cairan obat dengan cepat diproduksi, berbagai kotoran dibakar dan diuapkan sebagai laju yang terlihat. Cairan obat, seperti hujan rintik-rintik, menari-nari di udara di dalam dua pria muda yang memutar-mutar truki dan dengan setiap putaran meningkatkan kemurnian dan kepadatan. Kedua tangan pria muda itu melambai dan cairan obat kental jatuh langsung ke tungku pil masing-masing. Ramuan kedua diambil oleh mereka masing-masing pada saat itu dan proses mulai berulang dengan sendirinya. Mata Fei Yu berkelap-kelip dengan cahaya terang saat dia menatap lekat pada kedua orang ini. Dia mendapati bahwa hati kedua pemuda ini di hadapannya sekarang benar-benar tenggelam dalam alkimia, tidak satu pun dari mereka yang menanggapi atau bahkan menyadari dunia di sekitar mereka. Fokus khusus seperti itu benar-benar luar biasa. Pria yang benar-benar serius selalu memiliki udara yang unik dan khas tentang mereka. Melihat ini, alis Fei Yu berkerut sedikit ketika dia tiba-tiba memahami bahwa kedua pemuda ini pasti akan menjadi tokoh besar di masa depan dan mencapai ketinggian yang orang lain hanya bisa memandang dengan kagum. Waktu berlalu perlahan, dan ruangan itu berangsur-angsur dipenuhi dengan aroma pil yang memikat. Truki kedua pria muda itu membungkus tungku pilnya masing-masing dengan erat pada saat itu sebagai persiapan untuk tahap akhir penyempurnaan. Tiba-tiba, Diao memasang ekspresi senang dan senyum muncul di bibirnya. Menjangkau, dia membuka tungku pilnya dan pil bulat emas terbang keluar dan segera ditangkap. Memeriksa kualitas dan kelas pil, Diao mengangguk puas meskipun dia telah terburu-buru dan cukup gugup, dia masih berhasil menampilkan dengan sempurna semua keterampilan alkimianya. Di dekatnya, Yang Kai juga tampaknya telah mencapai langkah terakhirnya. Fei Yu tidak bisa membantu menjadi gugup. Yang Kai telah tertinggal dalam hal kecepatan penyempurnaan, jadi jika dia tidak bisa melampaui Diao ini dalam hal kualitas, dia akan kalah. Kompetisi alkimia antara dua alkemis muda ini akan segera berakhir, menyebabkan Fei Yu merasa hampir terengah-engah. Bersambung.